Shalom Bapak dan Ibu. Salam dari Bapak Gembala. Bapak Gembala sedang dalam perjalanan dari Jakarta. Bapak Gembala dan Ibu serta seluruh keluarga bersuka cita karena kemarin melangsungkan pernikahan dari putra Bapak Gembala Benjamin dengan Jojo. Dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik, berkat daripada dukungan, doa, dan support dari seluruh jemaat sehingga segala sesuatu yang dapat berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, pada siang hari ini saya ingin sharingkan satu firman Tuhan judulnya Man of Valor. Man of Valor itu bahasa Indonesia adalah manusia-manusia yang perkasa. Bagaimana kita bisa melihat atau kita bisa menjadi manusia-manusia yang perkasa supaya kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan panggilan Tuhan dan sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, kondisi saat ini memang Tuhan sedang mencari orang-orang, tapi orang-orangnya bukan orang-orang yang mampu, tapi orang-orang yang mau. Orang-orang yang bersedia, bukan hanya punya kompetensi tinggi, tetapi orang-orang yang mau bersedia dipakai Tuhan. Kenapa? Tuhan juga ingin sekali supaya amanat agung Tuhan Yesus, yaitu semua bangsa bisa mengerti dan memahami akan kabar baik tentang firman Tuhan, tentang Injil yang ada, sampai ke pelosok-pelosok dunia. Supaya Tuhan juga kepengen juga segera datang untuk kedua kalinya menjemput kita semuanya. Ada amin? Nah, akan tetapi pada saat Tuhan sedang memanggil diri kita semua, anak-anak Tuhan yang terpanggil, yang sudah menjadi anak Tuhan, itu terkadang iblis tidak mau kita mendengarkan hal itu. Bahkan iblis terkadang menipu diri kita. Dengan apa? Dengan berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Kita tahu bahwa dunia semakin kacau, bukan semakin baik. Dunia saat ini tidak baik-baik kondisinya, semakin kacau. Perekonomian banyak para forecaster atau para peramal-peramal ekonomi yang bisa melihat penghitung perekonomian dunia ke depan. Dikatakan perekonomian dunia tidak baik-baik saja. Indonesia bisa berkembang, punya growth 5%, itu adalah hal yang terbaik. Presiden kita yang terbaru, kita puji syukur kita punya presiden baru sejak 20 Oktober yang lalu, Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Mas Gibran, semuanya bisa berlangsung dengan baik. Itu adalah satu berkat sehingga kita berharap perekonomian dunia memburuk, tetapi perekonomian Indonesia bisa semakin naik, bahkan lebih dari 5%. Cita-citanya atau targetnya 8% setiap tahun. Kalau itu bisa terjadi, maka perekonomian Indonesia akan baik dan rakyat Indonesia juga akan tidak dalam kondisi yang parah banget secara perekonomian. Akan tetapi selain perekonomian, kita juga bisa lihat kondisi masyarakat saat ini juga semakin parah kondisinya. Kalau kita melihat berita-berita tentang korupsi, baru sekarang ini belakangan ini ada penggerebekan ditemukan 970 miliar dengan emas 51 kilo dari seorang pejabat yang diperkirakan atau diduga melawan korupsi. Hartanya semakin banyaknya ya. Kalau 51 kilo emas itu kira-kira berapa duit ya? Wah sayang Pak Andinya udah pergi. Kalau Pak Andi tahu, Pak Andi ada pasti Pastor Andi pasti tahu berapa kira-kira 51 kilo emas murni itu nilainya berapa. Cukup besar. Di lain pihak, rakyat Indonesia juga banyak yang sulit untuk mencari makan, mendapatkan makanan. Nah ini adalah satu hal yang cukup kontradiksi. Tetapi juga kita lihat selain daripada korupsi juga berbagai macam kasus-kasus muncul. Minggu lalu atau beberapa minggu lalu saya katakan bahwa proses atau kasus bunuh diri semakin hari semakin meningkat. Dan ini terjadi di kalangan anak muda. Jadi kalangan anak muda pun harus dikuatkan supaya mereka tidak menjadi strawberry generation, generasi yang rapuh, ya, indah tapi rapuh. Kita harus menguatkan anak muda karena mereka lah yang akan menjadi ujung tombak kita selanjutnya. Hal ini sangat mirip dengan kondisi yang ada di zaman Nuh ataupun di zaman Sodom dan Gomora. Next slide. Kita baca ayatnya. Terambil dari Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Dikatakan di sini saya bacakan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum,
mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ayat ke-28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, kondisi yang ada yang kita alami saat ini, di saat-saat ini, di masa-masa ini, mirip semuanya dengan zaman Nabi Nuh maupun zaman Sodom dan Gomora. Kita lihat banyak penyimpangan-penyimpangan seksual yang terjadi di sosial kita, di masyarakat kita. Tadi pagi dikatakan oleh senior pastor kita, Pastor Diki, ada yang jemaat kena AIDS gara-gara mereka adalah Adam dan Steve, bukan Adam dan Eve. Jadi banyak penyimpangan-penyimpangan. Kalau kita lihat di sosial media saja, TikTok maupun YouTube, semuanya bicara mempropagandakan tentang lesbian, mempropagandakan kalau yang gay agak-agak jarang kecuali kasus-kasus tertentu. Tapi gay juga banyak sekali dipropagandakan. Dan semuanya terjadi. Bahkan di Amerika, kalau Bapak dan Ibu sekalian, saya ada pertanyaan. Bapak dan Ibu sekalian tahu nggak kira-kira gender itu ada berapa macam? Gender itu jenis kelamin. 2 ya, apa tuh? Pria dan wanita. Kaget nggak kalau ada 78 gender? Sekarang di kalangan anak muda itu ada istilah 78 gender. Saya nggak akan sebutin 78. One day nanti kita akan coba belajar tertentu ya, 78 itu apa. Karena ini memang, balik lagi, yang mencetuskan 78 gender ini ya agak-agak sakit jiwa juga sih. Di Amerika itu perlindungan hak asasi manusia terlalu tinggi menurut saya. Dan kita di sana kalau seorang ibu melahirkan anak, itu tidak boleh dikatakan bahwa anak ini jenis kelaminnya wanita atau pria. Tidak boleh. Jadi jenis kelamin dari anak yang dilahirkan dalam keluarga itu ditentukan oleh anak itu sendiri nanti kalau sudah dewasa. Terserah mereka mau disebut wanita, mau disebut pria, mau disebut setengah pria, setengah wanita, mau disebut nggak jelas juga. Di sana juga toilet, kalau di Indonesia mana toilet laki dan perempuan. Gambarnya jelas. Kalau di sana minimal sudah ada 3 toilet. Laki, perempuan, netral. Saya nggak tahu juga kalau yang netral itu model klosetnya kayak apa. Kalau kita kan laki perempuan kan tahu ya, kloset pria kayak apa, kloset wanita kayak apa. Kalau yang netral modelnya gimana juga nggak ngerti. Bayangkan ada 78 gender. Ini baru ngomong gender, belum ngomong orientasi seksual daripada anak-anak. Itu berbagai macam lagi. Penyakit-penyakit kejiwaan tentang orientasi seksual itu kurang lebih ada 56 sampai 62 jenis juga. Nah, ini yang terjadi di saat-saat ini. Dan itu yang membuat kita ketakutan, yang membuat kita cemas. Teman baik saya di satu pelayanan menderita sakit yang tiba-tiba aja suatu saat bisa dia menderita panic attack yang luar biasa, saking ketakutannya luar biasa, menggigil, akhirnya dia pusing, akhirnya dia jadi muntah-muntah dan segala macam. Itulah gejolak-gejolak panic attacking yang namanya anxiety disorder. Ada satu penyakit mental di mana ada kepanikan, kecemasan yang tidak bisa dikendalikan lagi. Nah ini pasti butuh obat juga untuk mengendalikan itu. Harus di treatment tertentu. Dan kenapa bisa muncul itu? Saya kemarin juga bicara, kenapa bisa muncul seperti ini ya? Kalau saya amatin bukan saja karena tekanan masyarakat dan sosial, tetapi juga pendidikan dan orang tua banyak yang terlalu memanjakan anaknya, yang penting anaknya happy, terkadang padahal anak-anak itu kadang-kadang nggak cuma butuh happy dan butuh uang saja, tetapi anak-anak juga butuh perhatian dan kepedulian orang tua. Saya lihat suatu saat sedang makan di satu restoran dan punya anak kecil, anaknya nakal luar biasa. Lalu yang terjadi adalah dipanggil anak itu, suruh duduk situ, kasih HP. Dan mereka main dengan HP-nya. Memang anteng sih,
Tetapi ya akhirnya ya orang tuanya ngobrol sendiri, anaknya main HP dengan pengasuhnya supaya anteng. Nah ini bondingnya, kedekatan dengan anaknya itu sangat berkurang. Dan inilah yang membuat munculnya generasi strawberry. Teman-teman, ini yang menyelimuti pikiran kita sehingga pada saat Tuhan memanggil kita, terkadang kita katakan, apa ya sih Tuhan? Saya harus begini. Saya ngelihat anak saya begini loh Tuhan. Kondisi anak saya begitu loh Tuhan. Kondisi hubungan saya dengan istri kayak gini loh Tuhan. Kok saya dipanggil dan menjadi satu hamba Tuhan itu gimana? Seorang hamba Tuhan. Sulit sekali. Dan itulah yang dipakai oleh iblis untuk menghalang kita untuk maju menjadi hamba Tuhan. Next slide. Ada satu kata, ini adalah satu pada saat Daud sedang dikejar-kejar akan dibunuh. Dan dia melarikan diri ke satu bukit, satu gua. Dan dikatakan di sana, berhimpunlah juga pada setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dia ada kira-kira 400 orang. Bayangkan, kita sendiri sedang dikejar-kejar. Dalam kondisi penuh masalah. Sedang bersembunyi. Gak taunya datang orang-orang yang semuanya bermasalah semua. Dan kita menjadi raja bagi orang-orang yang bermasalah. Kira-kira kita happy atau unhappy ya? Menjadi rajanya ya pemimpin orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang distress, in debt, discontented. Sama halnya dengan gereja kan? Gereja dibangun terkadang kita merupakan satu komunitas buat orang-orang yang mengalami segala sesuatunya itu. Supaya kenapa mereka berkumpul di gereja? Bukan karena kepengen happy-happy saja. Tapi bagaimana dia datang berserah dan menyelesaikan semua masalah. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, bersediakah engkau menjadi pemimpin orang-orang yang distress, in debt, dan discontented? Orang yang dikejar-kejar kesukaran, orang yang dikejar-kejar hutang piutang, orang yang dikejar-kejar karena sakit hati. Bersediakah kita melayani mereka? Tuhan Yesus saja katakan, aku datang bukan untuk orang yang gak sakit, aku datang justru untuk orang yang sakit, orang yang berdosa, aku datang. Kalau tidak perlu pertobatan, ya aku gak datang. Sama halnya dengan gembala punya 100 ekor domba, 1 ekor hilang, dia tinggalkan yang 99 untuk mencari yang satu. Dan pada saat yang satu itu ketemu, dia bersuka cita, bahkan berpesta pora, karena domba yang hilang sudah ditemukan. Sama halnya dengan gereja. Gereja punya jemaat yang banyak. Ayo kita menjadi gembala-gembala yang hebat juga. Gembala-gembala yang bisa mencari jiwa. Yang mencari domba yang terhilang. Supaya apa? Pada saat kita bisa mendapatkan jiwa yang terhilang. Domba yang terhilang. Bala tentara surgawi akan bersorak-sorai demi jiwa yang diselamatkan itu. Kita harus bergerak Bapak dan Ibu. Kita nggak boleh jadi jemaat yang hanya duduk diam di gereja setiap hari Minggu saja meluangkan waktu 1,5 sampai 2 jam saja duduk sini. Tetapi kita harus bergerak keluar. Kita harus mau memberkati dan kita memberitakan firman Tuhan buat teman-teman kita semua, buat saudara-saudara kita yang terhilang. Gak cuma memberitakan, kita juga menggunakan lutut kita untuk berlutut dan berdoa. Bapak dan Ibu, kemarin saya memimpin satu sidang dari sidang nasional dari suatu organisasi besar dan salah satu cukup sukses dan akhirnya lancar, puji Tuhan semuanya berlangsung dengan baik. Dan ketua umum daripada organisasi ini punya satu cerita. Ketua umumnya adalah seorang bekas atlet sepak bola, atlet nasional. Pada zaman itu, di zaman dia sedang bermain bola, Indonesia selalu kalah lawan internasional. Sampai suatu saat Indonesia harus melawan salah satu tim sepak bola dari luar negeri. Dan biasa kan kalau kita udah ngomong itu timnasnya disusun siapa aja. Karena ketua umum kita ini Chinese Palu. Dan ternyata oleh pelatih itu dipilih menjadi kiper. Tetapi semua orang yang ada di sekitar itu di timnasnya itu tidak ada yang setuju sebenarnya. Kenapa dia ini yang dipilih? Gak mungkin bisa dia. Tapi pelatihnya tetap gagah, maju aja. Orang-orang mengatakan nggak bisa, dia nggak punya otak, otaknya didengkul. Nggak akan bisa, dia orang daerah, nggak bisa menjadi
penjaga gawang yang baik karena nggak bisa mikir dengan baik. Penjaga gawang itu butuh otak juga yang baik. Singkat cerita akhirnya bertempur. Indonesia menang 1-0. Tapi belum selesai pertandingannya. Di detik-detik terakhir terjadi pelanggaran di mana akhirnya titik putih ditunjuk oleh wasit. Alias apa? Tendangan penalti ya. Indonesia harus menerima tendangan penalti dari lawan. Tinggal sekian menit doang, tinggal sekian detik peluit panjang akan ditiup. Dan ketua umum kita ini menjadi kiper, yang dikatakan tadi kan nggak pinter, gitu kan? Tapi harus menjaga gawangnya dari tendangan penalti. Singkat cerita, yang penendang penalti ini terkenal sebagai orang yang bisa menendang dan kekuatannya sangat besar sekali. Dan dia nggak pernah mengincar bolanya itu untuk masuk tempat kosong. Justru yang diincar adalah kipernya. Karena pada saat kipernya ngambil bola, tangkap bolanya, itu kipernya bisa terpental sampai masuk ke gawang. Jadi masuk ke gawang nggak cuma bolanya, kipernya masuk. Saking kuatnya. Dan benar pada saat tendangan penalti itu terjadi, dia diincar kipernya dan kena kepalanya. Akibatnya sang kiper pingsan. Tapi bolanya nggak masuk, keluar. Pingsan dan harus dipopong kan? Gila dipopong nyampe di pinggir, si ketua umum kita ini sadar. Saya mau, karena begitu berhasil menahan penalti ini, peluit panjang berbunyi dan Indonesia menang 1-0. Baru pertama kali menang di tingkat internasional Indonesia dengan tim internasional. 1-0 menang. Pada saat rame-rame, ketua umum yang pingsan ini bangun lagi, aku ingin celebrations. Gak bisa, kamu harus masuk dulu, dicek dulu. Dan dicek singkat cerita, di-scan semuanya, otaknya gak gegar otak. Kepalanya masih oke semuanya. Sehingga dia diizinkan untuk selebrasi. Selebrasi semuanya, dan akhirnya kan diwawancara kan, biasa. Pada saat diwawancara dikatakan, kok hebat ya bisa menahan itu. Gimana saya? Ya kan kalian sendiri yang ngomong bahwa saya gak punya otak saya di dengkul. Dan memang pada saat penalti itu, otak saya taruh di dengkul. Sehingga pada saat ditendang, otak saya kosong. Dan Anda tahu pada saat itu dia jadi kiper bicara begitu. Tapi pada saat ini dia memang menggunakan otaknya yang di lutut itu. Anda tahu otak di lutut dipakai untuk apa? Bagi orang Kristen, kita pakai otak atau pakai lutut kita? Dia pakai untuk memimpin organisasi Kristen besar yang menggerakkan marketplace para pengusaha-pengusaha Kristen dengan otak yang di lutut, yaitu dengan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mencari wajah Tuhan, mencari hikmat Tuhan. Saya juga belajar bagaimana cara saya menggunakan otak lutut saya untuk bisa berada di hadapan Tuhan. Percaya Bapak dan Ibu, semua masalah akan tuntas kalau kita mau datang pada Tuhan. Menggunakan otak lutut kita untuk berlutut di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Amin. Tuhan ingin kita yang katanya setan itu, next slide, kata setan itu kita nggak ada apa-apanya, tetapi lihat, our God is God promotion and increase. Allah kita adalah yang selalu memberikan promosi dan kelimpahan, Allah yang selalu ingin meningkatkan kondisi kita. Apapun kondisi Anda saat ini, Tuhan kita sanggup dan mau memberikan promosi dan kelimpahan. Amin. Next slide. Dan Allah ingin supaya kita menjadi manusia-manusia yang perkasa. Man of valor itu adalah man of visions. Orang yang punya target, orang yang punya visi, orang yang punya masa depan. Man of integrity, orang yang punya kejujuran, punya keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Man of faith, orang yang punya iman yang besar dan menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berserah pada Tuhan karena kita percaya, kita punya trust pada Tuhan secara sepenuhnya. Dan yang keempat, man of passion. Orang yang semangat, apapun yang dihadapin dia. Rawe-rawe rantas, malang-malang butuh. Kayak Daud, walaupun kondisinya kecil, musuhnya Goliat seraksasa, dia tetap semangat. Karena bukan tentara yang besar ada di belakang Daud. Tadi Daud katakan, aku ada Allah yang lebih besar dari segala sesuatunya. Kalau kita menghadapi masalah dengan man of passion, kita punya keempat-empat hal ini, kita akan hadapi semua masalah itu dengan katakan, aku punya Allah yang membacking saya untuk bisa memenangkan perang itu. Pastor Andi kalau melakukan satu proyek
di backingnya ada pejabat tinggi, pasti punya self confidence yang tinggi dong untuk memenangkan proyek. Itu baru manusia, berjalan adalah manusia. Bayangkan kalau kita percaya backing kita adalah Allah Bapa sendiri. Masa kita nggak punya confidence untuk bisa menghancurkan semua masalah yang kita hadapi. Amin. Next, lalu bagaimana kita menjadi God's man of valor, manusia-manusia perkasanya Tuhan. From nobody to somebody. Ya. Pertama, apa yang kita harus lakukan, next slide, ada 4 hal yang ingin saya sharingkan. Yang pertama, kita harus cari captain. Bapak dan Ibu, gereja kita saat ini sedang mulai memasuki era tidak hanya ibadah-ibadah saja, tapi kita ingin membuat gereja NIC Bekasi ini semakin dalam lagi jemaatnya dengan program-program pemuritan nanti. Akan ada pemuritan, akan ada cell group yang mulai berjalan, tetapi jangan khawatir, kita akan membuat sedemikian rupa supaya tidak membuat dari hari Senin sampai Minggu ada kegiatan semua. Kita juga perlu ada me time tertentu buat keluarga kita. Tetapi ini perlu, kenapa? Saat-saat ini kita perlu memperkuat pengetahuan, gak cuma pengetahuan, keahlian, gak cuma pengetahuan dan keahlian, tetapi juga karakter kita harus semakin diubahkan supaya mirip dengan Kristus. Karena tantangan ke depan kita adalah untuk menjadi penjala jiwa, penjala manusia. Ya. Yang pertama, find the captain. Kalau kita mau maju, kita harus cari mentor. Cari mentor yang dapat mengembangkan, mendidik, dan meningkatkan mutu karakter dan motivasi hidupmu. Dan belajarlah untuk tunduk taat setia terhadap bimbingan dan arahnya. Saya dalam dunia pelayanan, berkecimpung dalam dunia pelayanan, memang saya selalu secara otomatis mencari bapak rohani saya. Saya nyari kapten saya yang bisa saya teladani, kapten yang bisa mendidik saya, membimbing saya secara rohani. Jadi saya mencari semuanya dari segala macam jenis gereja yang ada untuk bisa membimbing saya. Dan sampai saat ini, sampai titik ini, saya tidak menutup sejarah bahwa banyak juga tokoh-tokoh yang berkomunikasi, yang mendidik saya dan membimbing saya secara rohani, Bapak Gembala saya yang terdahulu. Dan sekarang saya punya Bapak Gembala lagi, Pastor Daniel, dan juga senior pastor kita, Pastor Diki. Itu adalah Bapak rohani yang bisa menguatkan untuk naik lebih tinggi lagi levelnya. Setiap saat kita harus berpikir, it's time to level up. Kita harus merasa bahwa setiap saat kita harus meningkat lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Karena Tuhan ingin pakai kita jauh lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Amin. Nah, kalau kita udah ketemu mentor kita, ya kita juga harus belajar untuk tunduk, taat, dan setia kepada bimbingan dan arahannya. Hal yang kedua, sebelum ngomong hal yang kedua, saya ingin juga cerita bahwa ternyata dari riset yang saya lihat, yang saya baca beberapa hal, gak cuman kita-kita aja yang harus mencari captain yang, mentor yang tepat gitu ya. Tokoh-tokoh dunia pun ternyata mengalami pemuritan yang dahsyat. Kalau kita dengar Alexander Agung, satu kaisar atau raja Makedonia, pada usianya yang baru 20 tahun, Alexander Agung banyak dipuji memiliki kepemimpinan kecerdasan luar biasa dalam bidang akademis maupun politik. Namun dia juga seorang pintar dalam mengatur strategi perang. Di luar kehebatannya, Alexander Agung ternyata memiliki seorang guru yang bijaksana, yaitu Aristoteles. Aristoteles membimbing Alexander muda dan bahkan memberinya nasihat sampai ia menjadi raja. Yang lain adalah tokoh Tionghoa, Confucius. Confucius ini adalah tokoh yang bijak, yang memberikan pengajaran-pengajaran tentang hubungan antar manusia dengan baik sekali. Dan Confucius ini juga tercatat banyak orang yang ingin menjadi muridnya. Sehingga akhirnya Confucius ini punya 72 murid yang sangat berhasil dan terkenal dalam kebijakan-kebijakan mereka. Saya waktu masih SD SMP suka baca cerita silat, Koping Ho segala macam. Saya banyak belajar filsafat dan segala macamnya dari situ. Itu adalah satu kebijakan-kebijakan masalah hidup yang baik.
Tapi apakah dia tokoh Alkitab? Enggak ada. Ada juga di tokoh Alkitab. Nabi Elia itu menjadi mentor daripada Nabi Elisa. Musa menjadi mentornya Yosua. Rasul Paulus pun mementori banyak murid-muridnya. Ada salah satunya Timotius. Tetapi Paulus juga merupakan murid daripada Gamaliel. Termasuk Kristus pun punya murid 12, 70, 120, dan 500. Jadi ada tahapan-tahapan pemuritan yang harus kita ikuti, yang harus kita pelajari supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa menjadi murid Kristus yang baik. Efesus 4 ayat 11 sampai 15, saya mau baca yang 12 saja. Semuanya yang 11 itu kita berbicara masalah Tuhan memberikan rasul-rasul dan segala macam, termasuk pengajar-pengajar. Untuk apa? Nah yang paling penting 12 dan 13 adalah maksud dan tujuan Tuhan memberikan 5 jawatan buat gereja. Yaitu memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua, seluruh jemaat, satu, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedua, merasakan atau mencapai kedewasaan penuh. Dan yang ketiga, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi tanggung jawab gereja untuk membawa jemaatnya untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, tentang anak Allah, mencapai kedewasaan penuh, dan mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah tugas gereja. Dan kita saat ini sedang membawa jemaat untuk masuk dalam sana. Dan kita jemaat harus bisa menerimanya dengan penuh semangat, penuh passion untuk kita bisa belajar lebih dalam dan dipakai Tuhan dengan lebih dahsyat. Hal yang kedua, next slide. Pada saat kita mencari mentor, kita juga cari mentor yang benar-benar bisa menjadi teladan buat kita. Mentor yang, taruh kata yang sudah menang terhadap dirinya sendiri. Mentor yang bisa menjadi teladan dan berintegritas. Apa yang diucapkan memang dia terapkan. Apa yang diajarkan dia praktekkan dan dia buktikan dalam kehidupan dia sehari-hari. Bahkan kalau Bapak dan Ibu mengikuti bimbingan baptisan, Pak Gembala kita juga mengajarkan bahkan kriteria pembaptis pun harus kita amat-amati. Karena pada saat pembaptis itu, proses baptisan itu ada impartasi roh yang disalurkan kepada yang dibaptis. Jadi pada saat kita baptis, kita harus cek and recheck. Pembaptisnya latar belakangnya kayak apa. Jangan sampai latar belakangnya kacau dan belum bertobat, belum melakukan pemulihan yang luar biasa. Kemudian dia membaptis, semua roh itu akan bisa terimpartasi oleh kita. Jadi saya katakan di sini, mentor pun perlu kita saring, perlu kita seleksi. Apakah benar mentornya sudah berintegritas dan menjadi teladan yang baik. Gembala kita harus cek. Kita semua para pastor juga kita harus cek. Makanya kemarin pas senior pastor kita datang sini pun, kita seluruh pastoral dikumpulkan dan kita melakukan spiritual checking up. Enggak cuma medical check up terhadap body kita, sehat atau tidak. Selain spiritual juga kita perlu ada checking up. Supaya kita tahu apakah masih ada ikatan-ikatan tertentu dalam diri kita. Untuk apa? Bukan untuk menghakimi kita, tetapi adalah untuk membersihkan diri kita. Sehingga pada saat kita melayani jemaat, kita juga dalam kondisi yang kudus. Sehingga jemaat bisa dikuduskan, bisa mengalami kekudusan karena salurannya juga baik. Pak Diki katakan, kalau kita menyalurkan air melalui saluran satu pipa, sumber airnya bagus nih. Tapi nyampe di tempatnya pasti bagus nggak? Belum tentu, tergantung salurannya kan. Kalau salurannya kotor, air yang bersih melalui pipa yang kotor, hasil ujungnya air yang kotor. Makanya pipanya inilah kita-kita semua, ini harus bersih. Supaya air kehidupan dari Kristus yang dialirkan ke jemaat melalui diri kita, tim pastoral, itu juga sampainya airnya kehidupan yang suci dan kudus. Oke? Ini poin kedua. Poin yang ketiga, kalau udah tahu kaptennya, udah tahu mentornya benar, nah kita sekarang 3 dan 4 adalah dari diri kita. Kalau udah tahu mentornya, diri kita sebagai murid gimana? Be honest. Ya kan? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Banyak yang menyelewengkan. Keterbukaan awal dari perceraian.
Karena biasanya terbuka, saya selingkuh ini cerita sama istrinya, malah bukannya tambah istrinya mengampuni, malah menceraikan kita. Ya bisa juga. Tapi keterbukaan di sini adalah keterbukaan pada saat kita terbuka, kita menjadi orang apa adanya, manusia yang apa adanya. Dan siapapun yang diceritakan pun bisa memberikan input yang benar. Dikatakan sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan disingkapkan. Kita gak mungkin bisa menyembunyikan kejelekan kita. Suatu saat juga akan terbuka. Makanya pada saat kita sudah punya mentor, lebih baik kita jujur di hadapan dia supaya dia bisa membimbing kita, mengarahkan kita untuk memperbaiki dan menyempurnakan, memulihkannya. Yang terakhir, yang bicara masalah poin keempat. Ingat, pada saat kita juga sudah menjadi murid, kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah hamba. You are a servant. Rendahkan dirimu dan jadilah hamba yang benar. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Kenapa saya katakan you are a servant dan kita harus merendahkan diri? Pada saat kita menjadi murid, kalau muridnya merasa dirinya lebih pintar pada mentornya, nggak akan ada pelajaran yang bisa diterima. Artinya apa? Kita pada saat sudah menunjuk mentor kita, menunjuk bapak rohani kita harus patuh, kita harus tunduk, taat, dan setia. Walaupun tidak 100% telak-telak tunduk taat setia dalam artian apapun yang disuruh kita ikutin, tetap tunduk taat setianya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Allah. Kalau yang dibimbing arahannya adalah masuk dalam firman Allah, kembali pada Alkitab lagi, wajiblah kita menerimanya dan mengikutinya. Jangan ada unsur yang selalu ingin melakukan pembenaran terhadap diri kita. Kalau sudah pelajaran pemuritannya itu, modelnya adalah pembenar-pembenar, lama-lama kita menjadi kelompok Farisi yang akan berdebat untuk mentafsirkan semua firman dan tafsirannya untuk kepentingan diri kita sendiri. Suatu saat kita juga harus bisa tunduk taat setia dan seperti Ibrani katakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira bukan dengan keluh kesah sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Sebagai penutup, next slide, saya katakan it's time to level up buat seluruh jemaat NIC Bekasi. Saya rindu kita semua nggak cuman hanya sebatas duduk taat setia di kursi-kursi kita sekarang, di jam-jam ibadah, hanya itu saja. Tetapi ada satu dorongan, ada satu niatan, semangat, aku semakin haus. Nah itu, setiap kali datang ibadah, nggak cuma datang ibadah dan merasa puas, tapi semakin ibadah, semakin haus lagi untuk memperdalam, lebih tahu lagi tentang Kristus seperti apa. Supaya Tuhan juga bisa membukakan semuanya. Air kehidupan itu dicurahkan buat kita semua. Supaya kita nggak pernah haus lagi. Kita dipuaskan. Tidak haus terhadap hal-hal yang duniawi. Tapi kita selalu haus terhadap hal-hal yang surgawi. Dan Tuhan akan lepaskan itu supaya kita dipuaskan. Dan hidup kita semakin diberkati. Kemarin pada saat pembukaan acara Munas saya kemarin. Yang memberikan firman Tuhan itulah Ketua Sinode GBI. Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham juga sharing tentang bagaimana kita level up, kita meningkatkan mutu kita. Jemaat yang mau bertumbuh, jemaat yang mau meningkat kualitasnya, ada 3 hal yang harus ditingkatkan. 1, tingkatkan ketaatanmu. 2, tingkatkan ketangguhanmu. Dan 3, tingkatkan pelayananmu. Kalau bicara ketaatan, tentunya apapun yang kita pelajari saat ini, kita taat pada Tuhan, taat pada firman Tuhan. Ketangguhan, apapun masalah yang kau hadapi, tetap gigih. Resiliensinya harus tinggi. Kekuatan, kegigihannya harus tinggi untuk menghadapi masalah. Karena kita percaya di belakang kita ada Allah yang menopang kita. Dan yang ketiga, tingkatkan pelayanan. Jangan cuma jadi jemaat. Masuk dalam dunia pelayanan lebih dalam lagi. Memang pengalaman saya, jadi jemaat itu lebih asik. Kenapa? Gak ada burden, gak ada kewajiban. Kewajiban cuma satu, datang tiap kali ibadah, on time aja udah haleluya.
Dulu saya juga mengatakan, jadi jemaat lebih enak daripada jadi pengerja, apalagi sekarang jadi tim pastoral. Lebih mabok lagi. Kalau dari jemaat ke pengerja, pada saat Anda jadi pengerja kelihatannya enak nih, awal-awalnya enak. Wah enak, jadi aser, punya teman, apalagi meningkat lagi, jadi naik ke koordinator, dapat jabatan di struktural. Tapi semakin tahu seluk-beluknya pelayanan dalam gereja atau dalam pelayanan. Semakin tahu masalah yang ada dalam gereja, dalam pelayanan, semakin pusing kita ngadapinnya. Semakin tinggi strukturnya, semakin tinggi jabatannya, semakin pusing kita dihadapi berbagai masalah. Tetapi dengan kepusingan-kepusingan dan masalah yang kita hadapi, kalau tetap kita pakai otak dengkul kita, nyari wajah Tuhan, semakin iman kita akan semakin besar. Semakin kita akan semakin diperlihatkan mujizat demi mujizat terjadi. Mujizat itu gak cuma sakit disembuhkan, gak cuma miskin jadi kaya, tetapi masalah yang kita hadapi apapun juga, itu bisa meningkatkan iman kita, meningkatkan kepuasan kita. Kalau kita sedang konseling, gak usah konseling deh, hal yang simple, yang semua orang bisa. Ada pokok-pokok doa, lalu kita ikut doakan. Habis didoakan, yang membawakan atau mengajukan pokok doa tadi, dijawab Tuhan. Dia sharing. Syukur karena doa sudah dijawab gini-gini. Itu adalah satu kebanggaan, ada satu peningkatan iman yang besar. Ternyata doaku bisa menolong dia loh. Apalagi pada saat masuk ke dalam konseling, kunjungan-kunjungan jemaat, ada sharing-sharing tertentu, membuat jemaat semakin diobati, dipulihkan kondisi dari berbagai masalah, semakin tinggi. Apalagi kalau kita berjalan bersama-sama punya satu proyek kegiatan, pergi ke penjara atau mau pergi pelayanan untuk KKR di mana, pada saat kita berkumpul bersama, bikin satu kepanitiaan, itu terjadi friksi sebenarnya. Dalam tim bekerja dalam satu proyek, dalam kepanitiaan, pasti ada friksi, ada gesekan-gesekan tertentu. Tetapi pada saat gesekan itu sudah selesai, bukan semakin tercerai-berai kita, semakin bonding kita. Kenapa? Ternyata pada saat kita bermasalah satu sama lain, kita bisa saling topang. Teamwork-nya semakin bisa berjalan dengan baik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dikatakan to enlarge your potential in characters, resilience, itu perlu untuk kita tingkatkan lagi. Supaya apa? Kita harus bisa memperluas potensi kita untuk menjadi potensi terhadap karakter kita, terhadap kegigihan kita dalam melayani Tuhan. Amin. Slide terakhir. Gereja yang benar adalah gereja yang memuridkan. Jadi Bapak dan Ibu, gereja kita baru umur 1 tahun, itu pun baru soft launching. Dan kita mulai memasuki tahun kedua untuk persiapan grand launching. Kita terus berdoa supaya tanggal 17 Agustus 2025 kita akan grand launching gereja kita, NIC Bekasi benar-benar eksis berdiri di kota Bekasi. Dan pada saat itu jemaat kita juga siap untuk dimuridkan. Program-program sudah ada, segala sesuatu yang sudah ditata rapi dengan baik. Supaya apa? Semua jemaat jiwa yang baru di sini kita bisa didik, kita kembangkan menjadi orang-orang yang perkasa. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan karunia-Mu untuk mengajar kami, mendidik kami, memimpin kami menjadi umat-umat-Mu yang penuh dengan keperkasaan ilahi. Supaya kami bisa dipanggil Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi dalam pelayanan kami bisa dipanggil untuk bisa melayani dan menjadi penjala-penjala manusia, penjala-penjala jiwa. Dan kami tahu Tuhan punya hati yang mampu melihat sekeliling kami bahwa banyak sekali hal-hal yang sudah siap untuk dituai. Dan kita akan menjadi penuai-penuai untuk menuai semua buah yang sudah siap untuk dituai ini Tuhan. Urai berkati kami Tuhan supaya kami tetap tergerak hatinya untuk berdoa. Dan tidak hanya berdoa saja, tapi kami juga berusaha mengajak jiwa-jiwa baru untuk menempati semua tempat duduk yang masih kosong. Kami percaya tempat duduk yang ada bukan dibeli atau diinvestasi untuk hal yang sia-sia, tetapi semuanya untuk dipakai untuk jemaat-Mu hadir di tempat ini untuk dididik, dibina, dan dikembangkan menjadi manusia-manusia yang perkasa di mata Tuhan. Terima kasih Bapak surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.